Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Adik-adik, anak-anakku yang saya sayangi, saya cintai, alhamdulillah pada siang hari ini selepas sholat zuhur kita bertemu lagi di masjid yang sama, yaitu Masjid Al-Ikhlas Kusu-Kusu ya, untuk pelajaran kita, materi kita hari ini berkaitan dengan rukun iman. Rukun iman ini adalah merupakan salah satu daripada akidah, ajaran agama kita ya. Ada yang disebut akidah. Nah, rukun iman ini atau al-iman ini dia adalah merupakan bagian daripada akidah Islamiyah. Apa itu akidah? Akidah dalam bahasa Arab itu terambil dari kata aqadah, yang artinya menguatkan dan mengikat. Jadi seorang muslim yang menyatakan dirinya muslim, yaitu orang yang beragama Islam, dia terikat dengan aturan-aturan hukum. Apa itu namanya? Hukum Islam. Nah, itu catat itu. Jadi akidah artinya ya yang mengikat atau yang menguatkan. Itu dari segi bahasa. Akidah dari segi bahasa. Nah, kemudian rukun iman. Rukun iman ini terdiri dari dua suku kata, yaitu yang pertama rukun, yang kedua iman. Nah, dalam bahasa Arab itu iman itu adalah pembenaran hati ya. Pembenaran hati itu iman dalam pengertian bahasa Arab adalah pembenaran hati berdasarkan apa yang didengar oleh kedua telinga. Contoh, adik-adik pernah pergi di Amerika? Belum. Tapi percaya kalau Amerika itu ada. Ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan pernah mendengar ada orang menyebut negara Amerika. Jadi berdasarkan itu dia percaya bahwa ada namanya negara Amerika walaupun dia belum ke Amerika. Bisa paham ini? Itu menurut bahasa. Menurut agama, iman itu adalah pembenaran hati atas apa yang disampaikan oleh utusan Allah, yaitu para nabi dan rasul. Catat itu. Iman menurut agama adalah pembenaran hati ya atas apa yang disampaikan oleh utusan Allah. Catat, kemudian diingat adik-adik. Nanti habis ini Ustaz tanya lagi. Apa yang dimaksud dengan iman menurut bahasa? Apa yang dimaksud dengan akidah menurut bahasa? Apa yang dimaksud dengan iman menurut agama dan akidah menurut
agama. Sudah ditulis? Nah, iman ada rukunnya. Jadi iman itu ada rukunnya. Apa itu rukun? Nah, catat. Rukun menurut bahasa ialah sisi terkuat. Nah, rukun menurut bahasa adalah sisi terkuat dari sesuatu. Jadi rukun dalam bahasa Arab artinya sisi terkuat dari sesuatu di mana sesuatu itu bersandar padanya. Nah, sisi terkuat dari sesuatu di mana sesuatu itu bersandar padanya. Nah, itu disebut rukun. Ini masjid. Ini masjid ini ada tiang tidak? Berarti boleh tidak atap ini tidak pakai tiang? Boleh tidak? Tidak boleh. Jadi siapa yang bersandar pas apa? Atap bersandar pada tiang. Nah, tiang ini adalah merupakan satu sisi terkuat, ya, yang dengannya sesuatu bersandar. Sudah paham ini? Berarti tiang ini adalah sisi terkuat. Di mana tempat bersandarnya atap. Nah, itu rukun dari segi bahasa. Sepaham. Jadi kalau ada orang Islam tidak melaksanakan rukun, berarti dia tidak bersandar pada aturan. Tidak bersandar pada apa? Aturan. Nah, oleh sebab itu dari segi bahasa rukun adalah satu sisi, ya, terkuat yang dimana sesuatu bersandar kepadanya. Nah, menurut agama, sekarang menurut agama, rukun itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban adanya lahir suatu ketetapan hukum. Contoh. Nah, jadi saya ulangi lagi, perhatikan ini dan tulis. Rukun menurut agama adalah sesuatu yang menjadi wajib adanya lahir suatu ketetapan hukum. Coba ulangi. Rukun menurut agama adalah sesuatu yang menjadi wajib adanya lahir suatu ketetapan hukum. Ya. Nah, contoh apa ini? Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Berarti orang Islam tidak mengerjakan satu di antara 5 rukun ini, maka dia berdosa. Yang rukun Islam pertama apa dulu? Mengucapkan syahadat. Orang Islam yang tidak pernah mengucapkan syahadat, apalagi tidak tahu mengucapkan. Nah, itu berarti Islamnya belum sempurna. Contoh, ada orang dia lahir dari bapak ibu orang Islam, baru dia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Berarti rukun Islam yang pertama tidak dipenuhi. Berarti Islamnya ini belum sempurna. Ya. Nah, mengucapkan syahadat itu adalah rukun. Rukun apa namanya? Rukun Islam. Nah, itu yang dimaksud dengan tadi sandaran. Jadi seorang muslim bersandar keislamannya kepada apa? Kepada rukun yang 5 ini. Yang pertama disebut syahadat. Yang kedua apa rukun Islam yang kedua? Mengerjakan sholat.
Jadi kalau ada orang Islam tidak sholat, maka dia berdosa. Bahkan ada hadis yang mengatakan orang Islam yang tidak sholat dihukumkan kafir. Man taraka sholatan fardan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Ulang, kata Nabi, man taraka sholatan fardan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja berketerusan, terus-terus dia tidak sholat, maka dia telah menjadi kafir yang nyata, kata Nabi. Jadi kalau ada orang Islam tidak sholat, kafir. Bisa dipahami nih? Jadi itu rukun keberapa itu? Rukun Islam yang keberapa? Kedua. Yang ketiga apa lagi? Mengeluarkan zakat. Jadi kalau ada orang Islam sudah mencapai zakat nisab dan haulnya, kemudian dia tidak kasih keluar zakat, berarti berdosa. Bisa dipahami nih? Kenapa? Karena dia merupakan rukun Islam yang ketiga. Yang keempat apa? Puasa di bulan Ramadan. Orang Islam yang tidak puasa di bulan Ramadan berarti berdosa. Karena puasa di bulan Ramadan itu adalah rukun Islam. Ya. Baru yang kelima apa tadi? Mengerjakan haji bagi orang yang mampu. Yang mampu di sini pertama ada uang, ada waktu, ada kesehatan. Nah, itu mampu namanya. Kalau dia ada uang, dia ada waktu, dia ada kesehatan, tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah haji di bulan musim haji, maka dia dihukumkan berdosa. Nah, bila lima-lima ini dikerjakan oleh seorang muslim, maka itulah yang disebut dengan sempurnanya rukun Islam. Jadi kalau dia belum kerjakan haji bagaimana Ustadz? Tidak mengapa kalau dia belum mampu. Tapi kalau sudah mampu wajib. Demikian pula dengan apa? Puasa. Puasa itu wajib. Tapi kalau berhalangan yang dibolehkan oleh agama seperti wanita yang haid, wanita yang nifas, wanita yang hamil, orang tua yang sakit-sakitan, atau orang yang muda tapi sakit-sakitan tidak bisa puasa, itu dibolehkan untuk tidak puasa. Dengan catatan ada dua. Ada yang membayar fidyah, ada yang mengqadha puasa. Apa itu fidyah? Mengeluarkan, memberi makan orang miskin. Apa itu qadha? Yaitu mengganti puasa yang dia tinggalkan selama beberapa hari di bulan Ramadan, digantinya di luar Ramadan. Saya paham ini? Nah, baru. Sekarang kita masuk pada materi tentang apa? Rukun iman. Kalau tadi rukun Islam berapa? 5. Kalau rukun iman ada yang tahu? Ada 6. Apa yang pertama? Jadi kalau ada orang Islam sudah kerjakan 5 rukun Islam, tapi dia tidak percaya kepada 6 rukun iman, maka Islamnya tidak sempurna. Islamnya tidak sempurna. Bisa dipahami nih? Apa yang pertama? Percaya adanya wujudnya Allah. Kalau Allah itu adalah rukun Islam yang pertama, yaitu mempercayai dan beriman kepada Allah yang maha wujud. Sudah ada yang lihat Allah di antara adik-adik? Sudah ada yang pernah lihat Allah? Belum pernah ada yang lihat Allah? Nah, karena Allah itu Tuhan yang maha wujud dan maha gaib, dia wujud dalam kegaibannya. Apa itu wujud dalam kegaibannya? Contoh, siapa yang tahu di tasnya Ustadz ini ada apa? Hah? Tidak tahu, berarti gaib. Tapi apakah memang tidak ada apa-apa di dalam sini? Ada. Jadi Allah gaib mutlak, tapi dia wujud
mutlak. Apa itu gaib mutlak? Sekarang kan tidak ada yang tahu toh. Secara mutlak bahwa Allah itu wujud. Tapi secara mutlak juga Allah itu gaib. Apa itu? Allah itu wujud tapi tidak kelihatan, tidak nampak oleh mata. Tapi wujudnya Allah bisa dirasakan dengan iman. Orang muslim yang merasakan bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada, itulah rukun Islam yang pertama. Paham? Kalau kita sholat sendirian, ada yang lihat? Tidak ada yang lihat? Tapi siapa yang lihat? Allah yang lihat. Hah? Tidak ada yang lihat, tapi Allah lihat. Itu yang Nabi maksudkan dengan al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Yaitu engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam tarahu, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, tapi Allah melihatmu. Jadi kalau ada orang sholat, yang pertama dia harus percaya bahwa Allah melihat dia. Sekalipun dia sholat sendirian, di kamar sendiri, tutup pintu, tutup jendela, tutup semua, hanya dia yang sholat, tidak ada yang melihat dia sholat, tapi Allah melihatnya. Berarti dengan keyakinannya itu, maka itu sudah menunjukkan bahwa dia beriman kepada Allah, Tuhan yang wujud. Paham? Nah, yang kedua, apalagi rukun iman? Siapa yang tahu rukun iman kedua? Apa? Percaya adanya atau percaya wujudnya malaikat. Nah, malaikat juga sama. Sudah ada yang lihat malaikat di sini? Sudah ada yang pernah lihat malaikat? Belum. Nah, tapi harus percaya adanya malaikat. Siapa malaikat itu? Malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Sehingga malaikat itu Allah jadikan dan ditempatkan di suatu alam yang tidak sama dengan alam kita, alam manusia, yaitu alam malakut namanya. Apa itu alam malakut? Yaitu alam tempat tinggalnya para malaikat. Mereka wajib kita percaya bahwa malaikat itu ada. Itu rukun iman yang keberapa? Yang kedua, percaya wujudnya adanya malaikat. Yang ketiga apa? Ya. Yang ketiga apa rukun iman yang ketiga apa? Percaya kepada kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan. Siapa yang hafal? Selain Al-Quran ada berapa lagi kitab-kitab suci yang Allah turunkan? Nah, yang pertama apa? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Selain kitab ada lagi namanya suhuf. Ya, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Suhuf itu juga adalah kitab suci. Ya, kitab suci. Kita harus percaya bahwa kitab-kitab ini diturunkan Allah kepada manusia melalui apa? Melalui para rasul-rasul dan para nabi. Siapa yang bawa itu firman Allah? Malaikat Jibril. Jadi pertama kita percaya adanya Allah. Yang kedua kita yakin bahwa adanya malaikat. Tugasnya malaikat ini yaitu mengerjakan seluruh apa yang Allah perintahkan. Apa saja yang Allah perintahkan itu pasti akan dilakukan oleh malaikat.
termasuk ada malaikat yang Allah tugaskan membawa wahyu, membawa firman Allah untuk disampaikan kepada utusannya, yaitu para nabi dan rasul. Bisa dipahami ini? Ya. Apa perbedaan antara kitab-kitab suci? Nah, kitab-kitab suci itu perbedaannya adalah kitab suci diturunkan sesuai masa kenabian dan kerasulan seorang utusan. Pada waktu di zaman Nabiullah Daud turun namanya Zabur. Ketika masa nabi-nabi yang berikut, Nabi Musa turun namanya Taurat. Ketika datang utusan Allah yang berikut, Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, namanya kitab Injil. Ketika datangnya Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan kitab Al-Quran. Jadi paham? Jadi rukun iman yang ketiga apa? Percaya kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan melalui para rasul dan nabi. Nah, kita harus percaya bahwa kitab Zabur, Taurat, Injil itu adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada manusia. Bisa dipahami ini? Percaya. Kemudian yang rukun iman yang keempat apa? Ya, harus percaya dan beriman kepada nabi dan rasul. Siapa yang tahu perbedaan antara nabi dan rasul? Ya, apa bedanya nabi dan rasul? Kalau nabi itu diutus untuk kaumnya saja, tidak keluar, untuk kaumnya saja. Seperti Nabi Allah Lut alaihissalatu wassalam kepada bangsa Sodom, ya, dan sebagainya. Tapi kalau rasul tidak, di samping dia diutus kepada kaumnya, kepada kelompoknya, kepada golongannya, dia juga wajib menyampaikan kepada selain kaumnya. Berarti siapa yang lebih luas? Rasul apa nabi? Rasul. Itu yang keempat, rukun iman yang keempat. Rukun iman yang kelima, siapa yang tahu? Bagaimana? Percaya adanya hari akhir. Hari akhir itu hari apa? Hari kiamat. Nah, orang Islam harus percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Pasti ada. Nah, kiamat itu dalam pengertian menurut Nabi ada dua. Ya, ada kiamat kecil dan ada kiamat besar. Kiamat sugrah dan kiamat kubra. Apa itu kiamat sugrah? Kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Man mata faqad qamat qiyamatuhu, kata Nabi. Barang siapa yang menemui kematian, maka dia telah menemui kiamat. Itulah kiamat kecil. Jadi barang siapa yang menemui kematian, berarti kalau ada orang mati, berarti dia telah mengalami kiamat kecil. Sedangkan kiamat besar yaitu kematian seluruh makhluk dan seluruh ciptaan. Apa saja? Itu baik itu makhluk hidup maupun makhluk benda mati, makhluk nyata dan makhluk gaib. Ketika datangnya hari kiamat, semua akan musnah, hilang. Jadi ketika semuanya hilang, yang ada tinggal siapa? Tinggal siapa? Kalau alam semesta sudah hancur, tiada. Makhluk hidup semua sudah mati. Benda hidup, benda gaib, benda nyata semua sudah hilang. Yang tinggal siapa? Yang tertinggal al-wujud, yang maha mewujudkan, yaitu Allah. Berarti pada peristiwa kiamat, satu-satunya yang tidak mengalami kiamat adalah
Allah, karena Allah lah yang menciptakan alam, Allah pula yang mengkiamatkan alam atau menghancurkan alam. Saya paham? Itu rukun iman yang keberapa? Kelima. Nah, yang terakhir yang keenam, apa itu? Percaya kepada takdir buruk dan takdir baik, kepada qada dan qadar. Siapa yang tahu perbedaan antara qada dan qadar? Kalau qada itu artinya takdir atau ketetapan yang tidak mungkin berubah. Tidak mungkin berubah. Seperti apa? Contohnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Berarti siapa saja atau apa saja yang bernyawa pasti mati. Itu sudah merupakan qada, ketetapan Allah. Jadi semua ketetapan-ketetapan yang tidak bisa berubah itu namanya qada. Kalau takdir ada dua, yaitu takdir yang tidak berubah dan takdir yang bisa berubah. Contoh, takdir yang tidak berubah contohnya apa? Contohnya apa? Yang tidak berubah. Matahari terbit di timur apa di barat? Di timur. Terbenam di, pernah Anda dapat suatu saat matahari terbit di barat, terbenam di timur? Tidak. Itu namanya takdir. Takdir artinya ukuran standar ketetapan Allah bahwa matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Matahari terbit di jam 5 lewat dan terbenam sebelum jam 5. Jam 6. Ada lagi salam anak muda. Bagaimana salam anak muda? Kalau baku apa? Dia salam begini. Woi. Hey bro. Begitu toh? So tidak mau pakai salam-salam assalamualaikum toh? Apa lagi? Ces. Hey ces. Apa lagi? Nah, kalau salam-salam seperti itu, kalau seperti yang dikisahkan dalam riwayat tadi, bisa saja dia mati sebelum asar. Kalau takdirnya sebelum asar. Tapi karena dia punya salam, ikhlas, tulus, maka kemungkinan ditambah umurnya. Itu yang dimaksud dengan percaya kepada takdir Allah dan percaya kepada ketetapan Allah, yaitu qada dan qadar. Sudah cukup? Ada pertanyaan? Ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Tanya apa? Mau bertanya tentang rukun iman, Kalau belum ada, kita ulangi lagi. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun Islam ada berapa? 5. Coba sebutkan rukun Islam dulu. Apa yang pertama? Baru sholat. Apa lagi? Mengeluarkan zakat. Apa lagi? Puasa di bulan Ramadan. Baru mengerjakan haji bagi yang mampu. Itu apa namanya itu? Rukun Islam. Kalau orang tidak kerjakan, sesudah rukun Islam ada namanya apa lagi? Rukun iman. Ada berapa rukun iman? Apa yang pertama? Apa yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Coba yang di sini, kamu. Apa yang dimaksud dengan percaya kepada Allah? Tidak usah takut-takut. Apa yang dimaksud percaya kepada Allah? Tadi Ustaz sudah jelaskan dah. Apa yang dimaksud percaya kepada Allah? Yang di samping, apa yang dimaksud dengan percaya kepada Allah?
Nanti begini dia bergilir begini, nanti dia bergilir. Makanya di samping siap-siap memang. Apa yang dimaksud percaya kepada Allah? Apa? Hah? Percaya kepada Allah bahwa tidak usah takut-takut, tidak apa-apa. Bilang yang apa yang kau tahu, bilang yang kau paham tadi, bilang saja. Nanti kalau salah Ustaz perbaiki. Apa? Apa? Apa yang dimaksud dengan percaya? Coba ngundi dua apa? Yaitu apa? Percaya? Ya, percaya bahwa Allah itu wujud atau ada. Wujudnya Allah dalam kegaiban. Allah itu wujud tapi gaib. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Coba, apa yang dimaksud dengan percaya kepada malaikat? Contohnya, kasih gambaran. Apa yang dimaksud dengan percaya kepada malaikat? Apa? Percaya bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah, yang Allah ciptakan dari cahaya. Tugas malaikat apa? Yang di sebelah. Tugas malaikat apa? Melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan. Baru yang ketiga apa? Rukun iman yang ketiga apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu apa semua? Kitab-kitab Allah yang Allah turunkan itu apa semua diantaranya? Zabur, kitab apa? Taurat, apalagi? Injil, apalagi? Al-Quran, apalagi? Coba sempurnakan yang di samping. Zabur dan suhuf. Baru apa yang rukun Islam yang ketiga? Yang keempat. Tadi kan yang pertama wujud Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga percaya kepada kitab-kitab, yang keempat apa? Hah? Apa? Percaya atau beriman kepada para nabi dan rasul. Apa perbedaan nabi dan rasul? Oke. Sekarang apa yang dimaksud dengan rukun iman yang keenam? Yang keberapa tadi? Empat. Yang kelima? Apa? Percaya, beriman adanya hari kiamat. Yang di sebelah, apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Iya, kamu. Yang dimaksud dengan ya, hari di mana hancur dan punahnya seluruh cipta. Yang singkat. Hari kiamat adalah hari kehancuran seluruh ciptaan Allah. Benda mati, benda hidup, yang hidup dan yang somati semua hancur, hilang. Itu rukun iman yang keberapa? Kelima. Kamu, rukun iman yang keenam apa? Yang terakhir. Beriman, percaya kepada qada dan qadar. Apa yang dimaksud dengan qada? Apa yang dimaksud dengan qada? Ketetapan Allah yang tidak berubah. Apa yang dimaksud dengan takdir? Ada yang berubah dan ada yang, apa itu yang berubah dan tidak berubah? Ketetapan Allah. Yang di belakang, yang songkok biru. Apa yang dimaksud dengan kitab suci? Yang dimaksud dengan kitab suci apa? Kitab suci adalah kitab yang di dalamnya terdapat firman-firman Allah. Apa yang dimaksud dengan firman-firman Allah itu?
Apa yang dimaksud dengan firman-firman Allah? Firman-firman Allah itu adalah aturan yang Allah turunkan kepada manusia. Apa yang dimaksud dengan rukun? Ayo, apa yang dimaksud dengan rukun? Ada tulis tidak tadi? Rukun adalah suatu sisi tertentu, suatu sisi terkuat yang dari sesuatu yang dengannya bersandar sesuatu. Contoh apa? Di sebelah. Contoh apa? Contohnya yang dimaksud rukun. Tadi kan dia sudah bilang, rukun itu dari segi bahasa adalah suatu sisi terkuat, ya, yang dengannya bersandar sesuatu. Itu segi bahasa. Sekarang pengertian rukun. Bagaimana menurut agama? Rukun adalah sesuatu yang Allah wajibkan untuk dilaksanakan. Jadi orang yang melaksanakan rukun berarti dia telah melaksanakan kewajiban. Berarti kewajiban yang dilaksanakan itulah sisi di mana aturan itu bersandar kepada kewajiban. Yang terakhir kamu. Apa yang maksud dengan iman menurut bahasa? Menurut bahasa dulu, kan ada menurut bahasa. Berarti kita lewat tadi. Iman apa itu? Hah? Mengikat. Iman itu adalah pembenaran hati berdasarkan apa yang dia dengar menurut bahasa. Kalau menurut agama, apa? Semua. Siapa yang bisa? Iman itu adalah pembenaran hati terhadap apa? Terhadap apa yang disampaikan oleh utusan Allah. Jadi kalau utusan Allah, Nabi atau Rasul bilang ini haram, berarti harus dilaksanakan. Itu yang dimaksud dengan perintah dan larangan. Perintah untuk meninggalkan perbuatan haram dan larangan mengerjakan yang haram. Itulah yang dimaksud dengan rukun iman. Jadi kalau sudah dilaksanakan rukun Islam, maka harus disempurnakan dengan rukun iman. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Coba siapa yang mau bertanya? Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya. Kan beriman ada orang minta sesuatu sama Allah, tapi Allah belum mengabulkan. Karena atas kan ada rasa kayak masa meminta ke Allah tapi nggak dikasih. Oh, jadi bagaimana Ustadz kalau seandainya saya sudah meminta dalam doa kepada Allah, ya Allah berikan saya rezeki, ternyata belum dikabulkan. Pertanyaannya adalah, kenapa begitu Ustadz? Begitu toh? Sekarang coba Ustadz tanya sama kau. Ini yang baju hitam ketengah. Pernah kau minta sesuatu sama papa? Sama papa di mama di rumah? Pernah. Semua yang kau pernah minta itu pernah dikasih semua? Ada yang tidak pernah dikasih? Ada. Pertanyaannya adalah, kalau dikasih apa namanya? Sayang. Kalau tidak dikasih? Kalau ini pernah minta apa-apa sama orang tua? Orang tua kasih?
Semua dikasih, tidak pernah dia tidak kasih. Biasanya apa yang diminta yang tidak dikasih? Contoh, yang adik minta tidak dikasih. Contoh apa? Misalnya contoh apa? Minta beli pesawat. Hah? Apa? Contoh. Apa? Pulang kampung. Oh, orang tua ada di sini. Adik mau minta pulang pulang sama siapa? Hah? Oh, sama papa. Kamu contoh apa? Yang pernah kamu minta orang tua tidak kabulkan. Contoh apa? Satu masing-masing siapkan, yang satu-satu. Apa? Contoh. Ada pernah minta apa sama orang tua dan orang tua tidak kasih? Ya? Minta doi. Tidak dikasih. Kamu apa? Minta motor. Jangan ketawa begitu. Berikut, kamu apa? Yang pernah diminta. Jangan ketawa. Apa contohnya? Apa? Sama. Minta motor. Nah, kamu apa contohnya? Sama. Nah, ini pernah kasih contoh yang lain. Selain motor apa? Keluar malam. Nah, kamu yang kacamata. Apa yang pernah kamu minta suatu saat orang tua tidak kasih? Contoh apa? Hah? Apa? Minta HP baru. Nah, kamu apa contoh? Masing-masing siapkan supaya tidak lama-lama. Apa? Minta HP. Kamu? Sama. Kamu? Motor. Yang topi biru? HP. Yang berikut? HP ini? Headset. Ini? Apa? HP ini? Velg motor. Sekarang berarti semua ini pernah meminta kepada orang tua, pernah tidak dikasih. Pertanyaan Ustadz yang kedua, lebih sering mana? Orang tua kasih atau orang tua tidak kasih? Lebih banyak orang tua kasih. Kalau orang tua kasih namanya, kalau tidak kasih, ada orang tua tidak sayang sama anaknya? Ada. Nah, pertanyaan Ustadz yang ketiga, apa alasan orang tua tidak kasih? Karena sesuatu yang kalian minta itu belum tentu baik bagi kalian. Orang tua lebih tahu mana yang sudah boleh dan mana yang belum bisa. Itu tanda sayang orang tua. Supaya apa? Kalau dikasih motor, takutnya dia ugal-ugalan, takutnya dia racing, akhirnya baku tabrak, mati. Berarti orang tua lebih paham. Allah juga demikian. Ketika kita meminta sesuatu, Allah yang maha tahu dan lebih tahu daripada orang tua. Maka ada yang Allah berikan dan ada yang Allah belum kabulkan. Karena kalau Allah kabulkan, mungkin saja itu menjadi mudarat, menjadi bahaya bagi kalian. Kalau kalian minta rezeki, bisa saja di waktu miskin masih sholat, di waktu sudah ada uang, lupa sholat. Jadi mana lebih baik? Tidak ada uang tapi sholat, ada uang tidak sholat. Menurut agama mana yang baik? Iya. Jadi ketika kita berdoa kemudian Allah belum kabulkan, jangan berburuk sangka kepada Allah. Bahwa Allah tidak sayang, bahwa Allah tidak betul, bahwa Allah tidak benar. Sama dengan orang tua. Kalau orang tua tidak kasih, berarti orang tua tidak betul. Orang tua tidak betul kalau orang tua tidak kasih. Berarti orang tua salah. Tidak. Hanya kita yang belum paham. Hanya kita yang terlalu berlebih-lebihan meminta. Meminta HP. Sedangkan HP yang ada masih bagus. Cuma karena ingin bersaing dengan teman, akhirnya minta beli HP yang lebih
lebih banyak fiturnya, lebih banyak model-modelnya. Padahal orang tua melihat yang ini sudah baik. Ada lagi orang tua tidak kasih HP. Dari kenapa? Karena kalau dia sudah dapat HP, dia lupa belajar, tidur larut malam, bangun pagi malas, sholat apalagi. Orang tua bilang mudarat bagi anak ini. Betul tidak? Ada lagi yang minta apa? Mau minta doi. Orang tua pikir baru tadi ada kasih uang, ini coba balik ulang minta uang. Ini uang kau bikin apa? Oh, mau traktir teman. Kalau sekali-kali orang tua kasih, tapi kalau hampir hari-hari traktir teman, itu dia nama makan puji. Jadi orang tua lebih faham. Apalagi Allah, Tuhan yang maha tahu dan maha segala-galanya. Bisa? Apalagi ada pertanyaan? Yang lain? Apa? Apa lagi yang lain? Pertanyaan yang lain? Halo? Anybody home? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu, Ustaz tutup dengan satu kisah. Kisah ini tolong diperhatikan. Yang pernah Ustaz cerita kisah-kisah apa semua? Kisah apa tadi? Yang pernah Ustaz cerita yang materi-materi lalu? Kisah tentang seorang laki-laki dengan singa? Pernah dengar? Pernah Ustaz cerita? Seorang laki-laki di tengah hutan dikejar singa. Pernah? Sudah. Orang yang ingin bunuh diri? Belum. Coba ngoni bunuh diri sekarang. Kan ngoni bilang belum. Jadi ada satu orang anak muda. Ini anak muda ini, pokoknya apa saja yang dia bikin selalu sial. Cari kerja tidak dapat, bikin usaha bangkrut. Macam-macam dia bikin selalu sial. Akhirnya dia putus asa. Apa dia bilang? Kalau begini-begini lebih bagus mati Jo. Sebelum kita mati, kita mau pergi sama Ustadz dulu. Mau tanya Pak Ustadz. Supaya waktu kita semua mati, ada Ustadz, dan ada Ustadz mau doakan. Dia datang sama Ustadz. Pak Ustadz, ya. Saya ini begini. Terus saya sudah tidak tahan lagi. Saya sholat, saya minta kepada Allah, tidak juga. Saya tidak sholat, sama saja. Akhirnya apa? Akhirnya itu yang bikin saya tidak tahan. Oh, terus saya mau bunuh diri. Pak Ustadz bilang, kapan ente mau? Dia bilang, kalau sekarang ini Pak Ustadz kasih, kita semua minum racun sekarang. Semua mau bunuh diri hari ini. Pak Ustadz bilang, oh, kalau begitu begini saja. Sebelum ente minum racun, coba ngana ke dapur, pergi di dapur. Ngana pergi di dapur, baru kau ambil garam satu begini. Dengan air satu gelas. Dengan sendok. Bawa kemari. Dia pergi ke dapur, dia ambil garam satu genggam. Dengan air satu gelas sama sendok. Ustadznya bilang, sekarang coba ngana kasih masuk itu garam ke dalam gelas yang ada air tadi. Setelah kasih masuk, Ustadznya bilang, coba ngana goyang. Sampailah larut. Pas sudah larut, Pak Ustadznya bilang, sekarang ngana minum. Waktu diminum bagaimana kira-kira dia punya? Bagaimana dia muka dia minum air? Muka bisa air? Tapi muka. Kenapa? Karena asin. Pak Ustadznya bilang, kenapa?
kenapa kau tidak minum kasih habis? Dia bilang, Ustadz, ini kan asin. Mana bisa kasih habis ini air 1 gelas begini? So asin sekali begini. Tidak, dia bilang, tidak bisa saya kasih habis. Oh begitu. Kalau begitu, kau kembali ke dapur. Kau ambil garam, sama dengan garam yang pertama kau ambil, satu genggam. Baru kau ikut dengan saya. Setelah dia ambil, dia bilang, ini Ustadz. Ustadznya bilang, ayo ikut dengan saya ke belakang. Sampai di belakang rumah, ada bak air besar sekali. Sama dengan kolam, tuh bak air. Air jernih. Ustadz bilang, mana tuh garam tadi yang kau ambil? Ini. Dia bilang, Ustadznya bilang, coba kau lempar ke dalam kolam. Dia lempar. Tunggu 5 menit, 10 menit. Garamnya mencair. Pak Ustadznya bilang, coba kena ambil tuh gelas yang tadi. Kau ambil air yang di kolam yang sudah kau taruh garam. Ambil. Baru kau minum. Bagaimana rasanya? Dia minum langsung. Gelak. Sampai habis. Pak Ustadznya bilang, kenapa kau habiskan air? Dia bilang, airnya segar, airnya enak. Oh, kenapa tadi air yang di gelas kau tidak kasih habis? Oh, yang tadi itu asin. Oh, begitu. Tapi kan garam yang kau kasih masuk kan sama jumlahnya. Garam yang kau kasih masuk di gelas satu genggam. Yang kau kasih masuk di dalam kolam 1 genggam. Kenapa yang di gelas kau tidak sanggup meminumnya, sedangkan yang di kolam kau mampu meminumnya? Dia bilang, karena kalau gelas wadahnya kecil, kalau kolam wadahnya besar. Kata Ustadz, begitulah hidupmu. Bila engkau hidup dengan dadahmu kau sempitkan, maka ujian, musibah, petaka, tantangan yang datang sekecil apapun akan terasa di hatimu. Tapi bila kau luaskan dadamu, luaskan jiwamu, lapangkan hatimu, maka biar apapun yang masuk akan tetap terasa nikmat, sekalipun itu ujian, tantangan, dan sebagainya. Sudah paham? Apa hikmah dari kisah itu? Bahwa manusia hidup harus berlapang jiwa, berlapang hati, berlapang dada, berlapang pikiran. Jangan langsung ini mamanya sayang pak kita, cuma mau minta HP leh. Padahal sudah ada HP. Nah, gara-gara tidak dikasih, hatinya jadi kecil. Orang tua jadi salah. Itulah kisah hikmah yang diambil, bahwa kita percaya adanya Allah dengan segala apa yang Allah tetapkan. Baik itu percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada manusia, percaya kepada Nabi dan Rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar, takdir Allah yang baik dan takdir Allah yang buruk. Mengerti? Sudah? Tidak ada lagi pertanyaan? Oke. Barangkali itu saja dulu materi kita tentang rukun iman. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali pada pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan materi-materi yang berikut. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.